Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah minggu lalu kalian sudah belajar tentang pengertian ancaman, kemudian saya juga tambahkan lagi ada pengertian ancaman militer. Dan untuk minggu ini kita akan belajar mengenai ancaman non-militer dan juga terkait dengan ancaman di bidang ideologi, di bidang sosial, budaya, kemudian ada ekonomi, terus ada pertahanan serta keamanan. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis, alat tulis, kemudian catat atau garis bawahi sesuatu yang penting, dan jangan sungkan apabila ada yang belum mengerti silakan ditanyakan melalui Pak Andi, melalui grup WhatsApp atau Wapri ke nomor Pak Andi. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, marilah kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, kemarin kalian sudah belajar terkait dengan ancaman militer. Dan sekarang kita masuk ke ancaman non-militer. Apa itu ancaman non-militer? Ancaman non-militer itu merupakan ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Namun jika dibiarkan akan mengancam atau membahayakan kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah suatu negara, serta keselamatan segenap bangsa. Contoh sederhana dari ancaman non-militer itu misalkan ada gaya hidup orang Indonesia misalkan yang lupa terkait jati dirinya, kemudian berkiblat pada gaya hidup orang-orang barat, kemudian tidak mencintai produk luar negeri dan juga pengangguran. Itu merupakan bentuk atau beberapa contoh ancaman non-militer, dan masih banyak ancaman non-militer contoh-contohnya yang lain. Bentuk-bentuk ancaman di berbagai bidang. Yang pertama, kita akan mulai dari ancaman di bidang ideologi. Kalau kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian, ancaman di bidang ideologi yang sangat dan paling sering mengganggu di Indonesia adalah terkait dengan paham komunisme dan juga paham liberalisme. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu apa itu komunisme dan apa itu liberalisme. Yang pertama kita akan bahas, komunisme itu merupakan paham yang lebih mengedepankan kepada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Pada ideologi ini itu menganut bahwa alat-alat produksi, alat-alat modal, serta tenaga kerja dan lain-lain itu dimiliki bersama. Karena di dalam paham ini tidak mengenal adanya kelas atau kasta sosial dalam masyarakat. Juga kebanyakan di sistem ini itu menganut sistem ateisme atau tidak mempercayai adanya agama. Yang kedua adalah liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme merupakan paham yang menganut adanya kebebasan individu, baik dalam hal ekonomi, sosial, agama, serta yang lain-lain. Jadi liberalisme sangat menjunjung tinggi sekali kepentingan individu daripada kepentingan kelompok atau golongan. Sebetulnya ideologi-ideologi tersebut baik komunis maupun liberalis itu memiliki keunggulan serta kekurangannya masing-masing. Namun seperti yang kalian ketahui, Indonesia tidak menggunakan kedua ideologi tersebut. Kita masih kukuh menggunakan ideologi Pancasila. Di negara kita masih ada gotong royong, kita masih ada kebersamaan seperti mungkin komunis, tapi di negara kita juga ada kebebasan individu. Namun kebebasan yang kita miliki adalah bukan kebebasan yang semena-mena, tapi adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada ancaman di bidang politik. Untuk ancaman di bidang politik itu dapat dibagi menjadi dua, yang berasal dari luar negeri dan berasal dari dalam negeri. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah ancaman di bidang politik yang berasal dari luar negeri. Contohnya yang pertama adalah intimidasi. Kalau kalian tahu, intimidasi itu sama seperti penekanan. Kemarin nih, beberapa bulan yang lalu
itu negara Prancis pernah diintimidasi oleh beberapa negara di dunia. Bahkan beberapa negara di dunia itu memboikot produk-produk dari Prancis karena alasan presiden mereka yang yang kontra terhadap Islam. Kemudian yang kedua itu ada provokasi. Ini provokasi juga sangat berbahaya sekali dan itu datang dari luar negeri. Indonesia pernah terprovokasi waktu zaman penjajahan dulu. Seperti yang kalian sudah pelajari di pembelajaran sejarah, Indonesia itu terpecah belah karena adanya adu domba yang dilaksanakan oleh Belanda. Itu salah satu bentuk provokasi yang dapat mengancam di bidang politik. Kemudian yang terakhir ada yang namanya blokade politik. Lah ini sangat berbahaya sekali juga karena contohlah negara atau daerah Gaza di Palestina. Negara itu atau daerah tersebut pernah diblokade politik oleh Israel sehingga tidak bisa orang keluar masuk sembarangan, barang keluar masuk sembarangan dan segala macam. Jadi mereka seperti terisolasi di tempat tersebut. Itu merupakan ancaman bidang politik yang berasal dari luar negeri. Sedangkan ancaman politik yang berasal dari dalam negeri, contohlah ada pengumpulan massa yang tujuannya adalah untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Lah ini sedang terjadi di negara Myanmar. Di negara Myanmar itu sedang terjadi adanya penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh militer dan itu dilakukan oleh warga Myanmar sendiri. Dan juga bentuk-bentuk ancaman lainnya seperti adanya separatisme dan juga adanya pemberontakan-pemberontakan lain yang dapat mengancam pemerintahan di suatu negara. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Di antaranya Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Itu sudah konsekuensi karena kita sudah memasuki pasar bebas yang tidak terkendala dengan adanya batas-batas wilayah negara. Yang berikutnya adalah perekonomian Indonesia apabila pemerintah tidak dapat mengatasi itu akan dikuasai oleh pihak asing atau investor. Kemudian adanya persaingan bebas. Lah ini juga yang akan menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Kemudian sektor ekonomi rakyat yang bersubsidi, contohlah seperti koperasi dan juga yang lain-lain, itu akan semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia akan sangat buruk. Lah apabila kelima hal ini tidak dapat ditangani oleh pemerintah dan juga oleh kita tidak memberikan sumbangsih kita terhadap perekonomian, maka akan dijamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia akan semakin buruk apalagi di tengah pandemi Covid seperti ini. Yang keempat, ancaman di bidang sosial dan juga budaya. Yang pertama, kalau kalian amati gambar nomor 1 itu adalah munculnya gaya hidup konsumtif. Apabila kita itu mengikuti tren, mengikuti keinginan kita, apapun pasti akan kita beli. Kemudian yang kedua, adanya sifat hedonisme. Apa itu sifat hedonisme? Hedonisme itu merupakan kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup yang tertinggi. Kemudian kalau kalian perhatikan gambar yang ketiga itu adalah sikap individualisme. Apa itu individualisme? Yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada atau bahkan tidak bermakna. Kalau kalian perhatikan juga gambar keempat itu adalah gejala westernisasi. Itu merupakan gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Banyaklah kalian sudah tahu semuanya. Kemudian yang kelima itu semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir yang paling yang sangat memprihatinkan, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan serta keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya itu berupa ancaman militer seperti agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, ada juga pemberontakan, bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror, dan juga ancaman-ancaman lainnya. Kalau kalian perhatikan gambar atau video yang kalian simak itu merupakan suatu agresi yang pernah dilakukan oleh Belanda ke Indonesia. Tepatnya Belanda pernah melaksanakan agresi ke Indonesia 2 kali, tanggal 21 Juli tahun 1947 dan juga 19 Desember tahun 1948. Ancaman militer atau ancaman yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan juga dapat terjadi dalam pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak tertentu di dalam negeri. Pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong juga oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun kekuatan tertutup. Dan beberapa pemberontakan yang pernah terjadi di wilayah Indonesia itu contohnya seperti kalian lihat dan itu sudah terkenal sekali, yaitu ada gerakan 30 SPKI. Selain G30 SPKI juga ada lagi gerakan seperti DITII, pernah dengar kan? PRRI, Permesta, kemudian ada pemberontakan PKI di Madiun, dan juga pemberontakan lain yang tujuannya adalah merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengganti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya materi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Sebetulnya saya ingin menjelaskan lebih panjang dan juga lebih detail, tapi karena kalian tahu keterbatasan waktu, kalian juga kasihan terkait dengan kuota dan lain-lain, maka saya persingkat. Nah, untuk tugas pada kesempatan minggu ini, silakan kalian analisis menurut kalian ancaman di bidang apa yang paling berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, ancaman di bidang apa menurut kalian? Kemudian berikan alasan kalian terkait dengan jawaban itu. Nah, itu materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silakan untuk penugasan bisa dikirimkan melalui forum Google Classroom masing-masing, atau yang tidak memiliki kuota bisa dikirimkan melalui WA pribadi ke Pak Andi. Sekian, terima kasih, dan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan juga semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.